Can you find the hidden pattern? Halo semua, aku Davin dari Hidden Pattern. Hari ini kita akan kupas tuntas materi bilangan bulat. Ingat gak sih waktu SD kalian pernah belajar soal bilangan asli, bilangan cacah, dan juga bilangan negatif? Hari ini aku akan jelaskan ke kalian soal bilangan bulat. Jadi sebenarnya bilangan bulat itu apa sih? Seperti yang bisa dilihat di sini, bilangan bulat itu adalah angka-angka yang tidak memiliki desimal. Desimal itu yang bisa dilihat di sini, misalkan ada di tengah-tengah oleh 0 dan 1, ada angka di tengah-tengahnya misalkan 0,1, 0,2 sampai seterusnya. Ada juga angka lebih kecil lagi, namun kita tidak akan bahas itu di sini dan kita akan fokus kepada bilangan bulatnya. Daripada kita lama-lama bahas teori, mending kita langsung bahas latihan soalnya aja. Yuk. Di sini ada soal penjumlahan dan pengurangan. Aku akan bahas penjumlahan dulu. Di sini ada angka 3 plus dalam kurung min 2. Kok dulu kita belajar nggak ada kayak ginian ya? Nah, di sini aku akan jelaskan. Kalau misalkan bentuknya plus dalam kurung min 2 kayak gini, ini akan menjadikan plusnya itu hilang. Jadi ini misalkan kalian melihatnya dengan perkalian, plus dikali plus akan jadi positif, dan plus dan negatif akan menjadi negatif. Namun di sini negatif dan negatif jika dilawankan malah mereka ini berubah menjadi plus. Nah, sekarang kita langsung masuk ke soalnya. 3 plus dan negatif jadi negatif. Kalian langsung simplify aja, jadi bentuknya seperti ini. 3 dikurangi dengan 2, hasilnya 1. Soal kedua, min 7 ditambah negatif 2. Di sini ada bentuk baru, juga plus dan juga min. Hasilnya negatif, namun angka di depan ini juga negatif. Jadi kita tulis min 7 dikurangi 2. Kalau kalian bingung karena ini 2 negatif, aku akan jelaskan dari gambar sini. Misalkan kalian lihatnya dari 0, ini akan dihitung mundur terus menerus. Dari min 7 akan dimunduri 2, dikurangi 1 dan 2. Atau kalian juga bisa melihatnya seperti ini. Misalkan ini 7 ditambah 2, karena mereka sama-sama negatif. Hasilnya negatif 9. Sekarang ada model soal baru yang dimana yang disebutkan itu angka yang lebih kecilnya dulu. Nah, karena mungkin beberapa dari kalian bingung, saya akan jelaskan disimplify dulu. Seperti tadi, minus 23 ditambah 42. Karena ini bentuknya mungkin menurut kalian agak aneh, bisa kalian ubah dulu. 42-nya kalian pindahkan ke depan. Jadi 42 dikurangi 23. Sekarang tinggal dihitung saja seperti biasa. 42 dikurang 23, hasilnya 19. Sekarang masuk ke bagian pengurangan. Mirip-mirip dengan yang tadi, kan kita tadi juga ada belajar sedikit pengurangan. 1 dikurangi 3. Dari sini kita bisa hitung mundur. 1 dikurangi 3, 1, 2, 3. Hasilnya negatif 2. Dan juga di sini ada bentuk kurung lagi, namun di sini bentuk kurungnya tidak terlalu mengubah tanda-tanda karena tidak ada plus atau juga minus di sini. Min 4 dikurangi 5, mulai dari min 4, 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya negatif 9. Dan di sini juga ada yang sudah saya sebutkan sebelumnya, negatif bersama negatif. Hasilnya positif. Jadi langsung disimplify saja. Minus 25 ditambah 3. Kalau seperti ini, kita akan menggunakan cara yang unik lagi. Misalkan di sini ada minus 25. Kita akan majukan ke depan. Minus 25 ditambah 3, maju ke depan 3.
1, 2, 3. Di sini negatif 24, negatif 23, dan juga negatif 22. Jawabannya. Nah, sekarang kita akan coba belajar perkalian dan juga pembagian. Perkalian ini tidak terlalu berbeda sebenarnya dengan yang penjumlahan dan juga pengurangan. Bedanya di sini kita langsung mengkalikan kedua ini. Yang tadinya cuma yang di bagian sini dengan sini, tapi sekarang semuanya. Jadi, soal pertama perkalian min 1 dikali 3. Di sini hanya ada satu tanda, yaitu negatif. Dan di sini sebenarnya di sini ada tanda positif, cuman tidak perlu ditulis. Jadi di sini min dikali oleh plus, hasilnya negatif. Jadi di sini kita langsung tulis saja negatif, dan 1 dikali 3 hasilnya tentu saja kalian tahu 3. Dan yang di sini negatif 2 dikali negatif 5. Min dikali min hasilnya positif. Jadi di sini kita tulis dulu, karena ini plus jadi kita tidak perlu tulis tanda plus di sini. 2 dikali 5 hasilnya 10. Dan yang di bawah sini, dari yang sebelumnya kita gunakan minus di depan, sekarang minusnya di belakang. Namun karena ini tetap plus dikali min, hasilnya tetap negatif. 10 dikali 10 100. Dan karena tadi ada tanda negatif, di sini hasilnya minus 100. Sekarang untuk pembagian. Min 3 dibagi min 1. Ini masih sama dengan yang sebelumnya. Min ditemukan dengan min. Hasilnya positif. Jadi di depan sini kita tidak perlu tulis tanda lagi. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Dan yang di bawahnya min 10 dibagi 2. Negatif bertemu dengan positif, hasilnya negatif. 10 dibagi 5 min 5. Dan di sini kalian bisa melihat ini ada soal yang lumayan membingungkan, karena 20 tidak bisa dibagi oleh 15. Apalagi ini juga min 15. Jadi untuk pertama-tama kita tentukan dulu menggunakan cara apa. Kalau kalian lebih suka membagi langsung 20 dengan 15, aku akan kasih kalian cara yang mungkin lebih mudah. Kalian mengubah ini ke bentuk perkalian. Gimana tuh caranya? Kita coba ya. 20 dikali, di sini ada tanda dibagi min 15. Kalau kalian tahu, angka 1 per yang merupakan pecahan bisa dibentuk juga untuk mengubah ini menjadi perkalian. Jadi semisal negatif 15, kita bisa mengubahnya jadi 20 dikali negatif 1 per 15. Kalau kalian bingung, kita bisa gunakan langsung saja tanpa tanda negatifnya. Jadi kita bisa tulis dulu negatifnya di hasil di bawah sini. 20 dikali dengan 1/15. Kalau kalian dulu pernah belajar cara coret-coret, yang mungkin ada seorang murid pintar di kelas kalian yang pernah mungkin menunjukkannya ke guru, di sini saya akan mengajarkan ke kalian. Jadi di sini ada 20 dan 15. Kita cari sebuah faktor yang mendekatinya. Yang di sini paling mudah yaitu 5. Kita bagi 20, kita coret, dibagi oleh 5, 20 dibagi 5, 4. Dan 15, kita harus sama ya guys, jadi nggak boleh beda-beda. Yang 1 dibagi 5, 1 juga bagi 5. 15 dibagi 5, hasilnya 3. Jadi di sini diubah, jadi bentuknya angka 4 dikali 1/3. Hasilnya min 4/3. Loh, tapi kok bentuknya berbeda dari yang lain ya? Nah, di soal ini min 4/3, karena tadi sudah aku bilang angka apapun yang ada di sini
dan bukan bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5 yang bentuk pecahan ataupun desimal. Itu hasilnya bukan bilangan bulat. Jadi soal ketiga ini hasilnya bukanlah bilangan bulat. Segitu saja untuk hari ini guys. Kalian udah ngerti kan? Tunggu di next video. Bye bye.